Maka diutuslah para rasul untuk mengajarkan kepada kita. Makanya saat kita sholat, diajarkan oleh Nabi. Ada orang sholat yang tidak seperti Nabi mengajarkan, oleh Nabi disoal. Silahkan cek misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kan ada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Nggak main-main Pak, datang ke masjid Nabi, sholatnya di masjid Nabi, di samping Nabi. Begitu selesai sholat, datang pada Nabi. Thumma atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, alaikassalam warahmatullah, salli, irji' salli, fa innaka lam tusalli. Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan balik lagi salat, karena anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat. Dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Thumma atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu mithla ma kan. Nabi mengulang kalimat serupa. Balik lagi salat karena anda belum salat. Kata orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira. Saya enggak bisa lebih baik daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi bahkan dari sejak wudu. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudu. Begini caranya. Kata para ulama, kalau yang salah salatnya saja, Nabi tidak akan mengajarkan dari wudunya. Ini menandakan ada korelasi antara orang salah wudu dengan salah salat. Jadi kalau seseorang wudunya sudah berantakan, pasti salatnya akan bermasalah. Anda pulang ke rumah, cek anak Anda bagaimana wudunya. Kalau dia sembarangan wudu, itu pasti salatnya pun akan kurang dari nilai kekhusyuan. Gak percaya silakan. Anda wudu asal saja, tangan asal basuh, begitu kepala nggak dibasuh, yang dibasuh cuma rambut, takut. Saya yakin begitu sholat gak akan maksimal, gak akan maksimal. Diajarkan bagaimana menghadap kiblat, thumma istaqbilul kiblat. Setelah itu dari takbir sampai salam. Setelah itu mengatakan, lihat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Haji begitu, umrah begitu. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara bagaimana menunaikan manasik kalian. Hajinya begini, umrahnya begini. Ada tuntunannya. Begitu Anda keluar dari tuntunan itu yang menghasilkan masalah dalam ibadah kita. Muncullah kemudian keterangan di hadis Muslim nomor hadis 1718 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hati-hati, ini seorang perempuan mulia, istri Nabi, periwayat hadis yang luar biasa, meriwayatkan 2210 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menyengaja melakukan aktivitas yang tidak ada petunjuk dari petunjuk kami dalam menunaikan ibadah, maka apa yang ditunaikan tertolak. Raddun bimakna mardudun, tertolak di sini. Apa ukurannya? Kata para ulama, kata Imam An-Nawawi, Al-Kitab wa Sunnah. Keterangan tercantum dalam Al-Quran, penjelasan dalam Sunnah Nabi SAW. Saking pentingnya petunjuk ini, Imam Muslim sampai memulai menuliskan di kitab pertamanya, Sahih Muslim Syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid di situ. Lihat jilid yang pertama, kalau terbitan Darul Hadis, halaman 119. Itu beliau membuat bab khusus, babul isnad minad din. Bab belajar agama yang tersambung informasinya sampai ke Nabi, itu termasuk menentukan dalam ad-din, dalam agama kita. Jadi kalau Anda salah belajar, bisa salah praktek. Anda salah informasi, bisa salah praktek, dan salahlah kemudian proses ibadahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketentuan dalam penunaian ibadah yang dimaksudkan, khususnya dalam saat sa'i itu sesuai petunjuk Nabi SAW. Teman-teman, kalau Anda lihat, saya agak cepat saja ya. Ini ada 2 hal yang harus dibahas. Yang pertama, ibadah itu ada 2 tipe. Ada 2 tipe. Tipe pertama, yang perintahnya jelas dengan teknisnya. Jadi, dalilnya jelas, contohnya jelas, bacaannya diatur, tidak boleh berubah. Contoh paling gampang, sholat. Sholat, digerakan jelas, bacaan jelas. Saya mau ngangkat tangan, tangan diangkat, bisa sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi. Apa yang diucapkan? Bukan Allahu a'lam. Ya, Abu Dawud nomor hadis 857, diangkat Allahu Akbar. Jelas bacaannya. Ya, boleh saya katakan misalnya Allahul Azim? Boleh saya katakan Allahul Kabir? Walaupun itu Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang mulia, nggak boleh. Nggak boleh disampaikan. Kenapa? Karena dalilnya jelas, petunjuknya jelas, dan kata Nabi, jangan sholat kecuali Anda melihat saya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Jelas. Ada yang kedua, perintahnya disampaikan, diikat dengan satu ketentuan, tapi tidak diberikan teknis detailnya. Biasanya ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang menghimpun peluang banyak doa dipanjatkan di dalamnya. Misal, seperti sa'i misalnya. Sa'i.
Diatur oleh Nabi SAW. Dimulai dari mana? Halo? Bukit Safa. Berhenti di mana? Marwah. Berapa kali? 7 kali. 7 itu dari Safa ke Marwah dihitung 1 ya. Awas, bukan setengah. Karena pernah ada yang terlampau soleh. Ya, ngitung dari Safa ke Marwah itu setengah. Dari Marwah ke Safa jadi 1. Ustadz, memang begitu luar biasa ibadah haji ini ya. Banyak memakan fisik. Perjuangan. Bukan perjuangan. Anak terlampau soleh. Kebanyakan. Jadi Safa, Marwah, Safa, Marwah. Berangkat Safa, berhenti pasti di Marwah. Mustahil Anda 7-nya ada di Safa. Mustahil. Kalau bukan 6, Anda 8 itu. Ya, jadi Marwah pasti berhenti di situ. Nah, antara Safa dengan Marwah ada yang diikat jelas. Misal naik ke Safa, naik menghadap ke arah kiblat dulu, menyampaikan kalimat tauhid, dibuka dengan doa-doa ringkas. Setelah itu turun Anda dari situ sampai dengan ke Marwah, dibuatlah kemudian frame umum oleh Nabi SAW berdasarkan keterangan Al-Quran. Dari frame umum ini bebas Anda mau baca apa, tapi diikat dengan frame yang tadi disebutkan. Apa framenya, apa bingkainya, apa ketentuan umumnya? Disebut dengan zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Pertama buka Quran, surah yang kedua ayat 198. Itu yang saya kotaki. Fa idza afadtum min Arafat, ini masih ayat haji. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau Anda selesai kemudian menunaikan wukuf di Arafah, silakan perbanyak zikir, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di Masy'aril Haram. Maksudnya ke Muzdalifah, silakan zikir, silakan zikir. Kemudian ketika Anda kerjakan manasik yang lain, lihat ayat 200-nya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau Anda beres menunaikan manasik-manasik itu, ini saat manasik zikir. Perhatikan, wukuf bagian dari manasik, Muzdalifah bagian dari manasik, lontar jumrah bagian dari manasik, tawaf bagian dari manasik, sa'i bagian dari manasik. Bahkan di Quran sa'i prosesnya disebut dengan tawaf. Apa maksudnya? Bolak-balik, tawaf itu kan berputar. Jadi kalau Anda sa'i kan sebetulnya berputar, cuman seperti lurus, ke sana balik lagi, sana balik lagi, dari Safa ke Marwah ke Safa lagi. Sama bukankah tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi? Jadi seperti tawaf tapi lurus dia. Makanya ketika Quran menyebutkan sa'i di Quran surah kedua ayat 158, paling kiri di pertengahan, lihat kalimatnya, innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah termasuk sya'airillah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar jamaknya masyair. Kata Quran, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'ar al haram. Masy'ar, masy'ar. Masy'ar bagian dari syiar. Syiar jamaknya syair. Ketika Anda menunaikan sa'i, inna safa wal marwata min sya'airillah, termasuk dalam masy'aril haram. Di sa'i termasuk bagian dari syiar ibadah, ritual ibadah. Tempatnya disebut dengan masy'ar, ibadahnya disebut, girahnya disebut dengan syiar, jamaknya syair. Sepanjang Anda berada di masy'ar, sepanjang berada di syair, kata Quran, zikrullah, zikrullah, zikrullah. Jadi dalilnya dari mana ketika sa'i harus zikir? Dalilnya perpaduan antara Quran surah kedua 158 dengan Quran surah kedua ayat 198. Bahkan setelah selesai manasik, tawaf wada selesai misalnya, semuanya selesai, kata Quran, tetap perbanyak zikir. Ukuran berhasilnya seorang haji dan umrah, ukurannya pada peningkatan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka ayat ke-200-nya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Kalau Anda selesai menunaikan nasik, hajinya selesai, umrahnya selesai, apa ciri penerimaannya ibadah itu di hadapan Allah? Ketika zikir Anda bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tingkatkan zikir seperti bapak-bapak kalian dulu selesai manasik meningkat zikirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang